Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat Misteri Kejawen dimanapun berada. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, semuanya diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam hal apapun. Nah teman-teman, pada malam hari ini alhamdulillah ada yang bergabung di kita, namanya Kang Montes. Kang Montes ini akan bercerita kalau beliau itu kalau nggak salah tadi itu ketemu dengan sosok Kunti gitu, dan kebetulan Kang Montes ini mempunyai warung di tengah hutan. Jadi kalau misalkan teman-teman ini ada di arah Lebak Tumpang ya, Lebak Tumpang, Kota Kediri, di selatannya Gua Selomangkleng. Ini ada satu warung, teman-teman bisa mampir di warungnya Kang Montes, yaitu biasa dikenal dengan warungnya Bu Partimah gitu teman-teman. Nah di sini langsung saja saya akan nemui dengan Kang Montes ya. Kita akan langsung dengarkan ceritanya bagaimana gitu. Oke, yuk langsung kita temuin beliaunya. Alhamdulillah teman-teman sudah bersama dengan Kang Montes. Gimana Kang kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat enggak? Alhamdulillah. Nah teman-teman, ini kita posisinya lagi ada di warung Kang Montes ya. Ini lebih tepatnya di mana Kang posisi warungnya ini? Posisi warungnya ada di Jalan Tembus Lebak Tumpang, Gunung Klothok. Oke, Kota Kediri ya. Kota Kediri. Jadi buat teman-teman yang mampir di Kota Kediri, kalau misalkan ingin cari kopi yang jam malam, ini di Kang Montes masih buka ya. Ini kira-kira sampai jam berapa Kang bukanya ini? Ini kalau dari menurut aturan jam 12 sudah harus tutup. Ya. Tapi Kang Montes pernah nggak sampai jam 2 atau mungkin 3 pagi gitu? Enggak sampai. Jam 12 tutup ya misalnya. Yeah. Oh gitu. Oke. Nah, sebelumnya ini Kang, ini warungnya ini mungkin teman-teman kalau misalkan pengen mampir, ini nyari warungnya, warung apa ini namanya ini? Warung kopi punyanya Bu Fatimah. Bu Fatimah ya. Berarti siang juga buka, untuk malam sampai jam 12 malam ya. Yeah. Oke, ini karena spesial kita lagi ngobrol, ini kita masih jam 1 nggak apa-apa ya, aman ya. Nah, baiklah Kang Montes, ini mempunyai pengalaman cerita apa nih? Ini cerita pernah mendengar suara perempuan. Oh gitu, sosok goib gitu ya. Itu kejadiannya tahun berapa itu Kang? Kurang tahun yang lalu, jadi 2018. Oke. Nah, oke, Kang Montes santai mawon, boleh ngopi dulu boleh, sambil merokok juga boleh ya, agar kita jangan terlalu tegang ya. Itu baiklah teman-teman, untuk kisah selanjutnya kita langsung mendengarkan, dan sebelumnya Kang Montes bisa menyapa teman-teman sahabat Misteri Kejawen dulu yang ada di rumah. Selamat malam buat teman-teman dan saudara-saudara Misteri Kejawen. Semoga langgeng jaya tanpa halangan apa-apa. Amin. Amin. Oke. Dan inilah kisah sebenarnya ya, kisah selanjutnya, monggo. Berawal dari chat informasi dari teman-teman. Soalnya kan udah lama nggak kumpul. Gitu. Jadi mau ngadain acara reuninan teman-teman dari pekerjaan. Oh, itu jadi teman lama nggak ketemu. Oh, gitu. Jadi mau ngadain reuni ya, ceritanya. Terus suatu saat teman-teman tuh ada yang hubungi saya mau ngadain acara reuni
kurang lebih jam setengah 10-an Setengah 10 apa itu Kang? malam. Setengah 10 malam? Iya. Itu reuni dadaan gitu atau gimana? Iya. Oh reuni dadaan. Itu kan selagi teman-teman yang di luar pulau udah pada pulang semua. Terus Jadi, mumpung ada kesempatan gitu. ngajak ngumpul gitu ya? Iya. Nggih. Terus? Terus dihubungin, terus kan ada orang 16 itu Mbak. Ada 16 orang? Iya. Ya alhamdulillah semuanya sudah bisa dihubungin. Ya alhamdulillah. Ya tapi yang bisa ikut cuma 14 orang. Yang dua berhalangan. Yang dua berhalangan masalah keluarga. Oh gitu. Iya. Terus rencana ngumpul di satu titik di kota Kediri juga, di sini kabupaten daerah pesantren. Daerah pesantren ya. Berarti daerah pesantren itu masih termasuk kota itu ya? Iya termasuk kota. Ngumpulnya di sana. Ngumpulnya ada di sana. Soalnya ada kawan, salah satu kawan itu pekerjaannya itu dia satpam. Masuknya tiap malam, jaga malam. Jadi ngumpul di pos satpam itu. Iya. Oh gitu. Itu maksudnya pos satpam apa, Kang? Itu apa wisata apa hotel apa gitu? Tempat wisata di daerah pesantren. Daerah pesantren. Ya bisa diteruskan Kang. Pada saat itu kita saling hubungan. Alhamdulillah sudah ada persepakatan bersama. Terus kita ngumpul di dalam satu titiknya itu di tempat wisata tadi, tempat temanku bekerja. Sambil makan reuninan, makan ya. Itu nyampe di situ jam berapa itu Kang? Kalau nyampenya dari tempat titik pengumpulnya sekitaran jam setengah 11 baru bisa ngumpul semua. Tadi kan ada rencana kan jam setengah 10. Ya, setengah 11 baru bisa persiapan semua. Itu belum tutup itu kafenya atau restorannya itu restoran apa kafe atau apa itu? Wisata. Tempat wisata. Jam segitu buka? Ya, enggak tutup. Makanya itu kan temanku kan cuma jaga aja. Juga jaga malam aja. Nah, otomatis kan temanku itu nggak bisa keluar dari kerjaan itu. Untuk akhirnya nyamper ke sana. Ya. Oh gitu. Berarti itu posisinya di luar wisata itu berarti? Apa masuk di dalam? Masuk dalam wisata. Soalnya kan sekalian menjaga juga gitu. Gitu, nggih. Terus setelah ngumpul bareng itu ada kawan itu ya pengen ngadain kayak makan-makan. Soalnya kan udah lama nggak ngumpul juga. Itu cuma ada waktu temanku yang luar pulau itu pulang ke sini cuma ada waktu 4 hari, jadi kan memanfaatkan waktunya waktu gitu. Ngomong lagi ada di Kediri gitu ya. Iya. Terus ada pemikiran, ada yang cari makan di luar, ada yang mancing di kolam, terus ada yang cari makanan begecat, krengsengan begecat ngeten niku lho. Oh, nggih. Masak sendiri tapi. Oh, masak sendiri? Iya, jadi itu ada dapurnya berarti itu? Ada. Oh. Ada dapurnya. Nggih. Terus akhirnya menunya apa yang dipilih itu? Seadanya. Jadi juga ada begecat, ada. Juga ada. Ada. Kan kita beli bisa. Oh, gitu, nggih. Tapi di tempat situ juga ada pemancingannya juga. Jadi sambil mengisi waktu sambil mancing, sambil ngobrol gitu ya. Ngobrol sampai pagi. Terus kita sambil ngobrol. Terus kita yang sebagian teman-teman itu mancing, yang sebagiannya keluar cari makanan yang lain. Kalau Kang Mentes sendiri itu ngapain? Maksudnya mancing atau yang pilih yang mancing? Ya. Oh, enggak, gitu. Kan nggak keluar kemana-mana. Tadi yang simpel aja. Itu pancingnya buat dari rumah atau udah disediain tuh Kang di sana?
itu ada yang disediain. Kan emang tempat apa penyewaan pemancingan juga. Oh, berarti sudah ada ya untuk ininya. Itu ada berapa orang dengan mancing? Kalau yang mancing itu cuma 11 orang. Itu 11 orang mancing semua. Iya. Yang 3 nyari makan di luar berarti. Iya, yang 3 cari makan di luar. Gitu. Soalnya kan cari hiburan juga. Nggih. Ada kenang-kenangan untuk kawan yang kalau balik kerja lagi di luar pulau gitu. Gitu, nggih, siap. Terus kelanjutannya itu setelah yang teman yang 3 sudah dapat makanan, kita ngumpul lagi, tapi masih ada kawan yang mancing. Tapi nggak tahu kenapa itu kayak ada waktu mancing agak ada waktu apa? Ada suara perempuan tertawa. Gimana maksudnya? Keras suaranya. Keras banget. Jadi orang 14 itu dengar semua. Semuanya dengar. Itu bukan suara dari HP mungkin atau dari mana gitu bukan? Bukan, di sebelah tempat wisata itu kan kayak ada pohon besar-besar gitu, pohon kedu, pohon ringin gitu. Lumayan keramat deh. Iya. Tapi itu kalau dilihat itu seperti kayak taman gitu, Mbak. Kalau di situ. Dan namanya orang masih muda kan pasti cari hiburan. Kirain kan ya orang pacaran gitu. Sampai saking happy-nya itu kan tertawa-tertawa. Itu keras suaranya ya? Iya. Tapi yang dijadiin pertanyaan kok suaranya itu cuma perempuan, nggak ada yang lagi gitu. Itu tertawa atau gimana? Tertawa ya? Iya, tertawa terbahak-bahak gitu. Dan semuanya mendengar? Semua mendengar, enggak. Cuma kepikirannya itu di sebelah itu ada wisata lagi, taman apa-apa gitu loh. Kan kalau dilihat dari atas kan cuma pohon sama lampu-lampu yang sangat terang banget di situ. Terus aku tanya sama temanku yang jaga di situ, itu ada taman ada wisata apa di situ? Di sebelah itu. Ya di sebelah. Dia nggak jawab, cuma senyum aja temanku. Ya sudah itu tahu itu ya kayaknya orang itu. Pastinya. Sudah tahu sesuatu itu. Makanya aku kok penasaran. Ditanya kok malah senyum, cuma senyum juga cuma senyum. Jawabannya gitu. Itu sudah tahu misteri di balik pohon itu berarti. Iya. Gitu. Yeah. Terus setelah tertawa seperti itu yang kalian yang panjenengan sama teman-teman lakukan apa Mas? Mungkin nggak penasaran dicari, kaget gitu, atau penasaran dicari atau mungkin malah lebih lari atau gimana? Soalnya mikirnya anak pacaran gitu ya. Iya, ya pikirannya itu cuma orang pacaran di taman gitu. Nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi kan udah biasa anak muda zaman sekarang itu. Soalnya kan waktu juga udah malam juga, larut malam. Terus aku tanya sama temanku yang jaga itu, dia cuma jawabnya kan senyum. Otomatis kan kita orang 13 ini kan tanda tanya. Kenapa kok senyum? Kenapa cuma senyum gitu. Akhirnya aku tanyain lagi, aku tegasin ada apa, dia cuma tetap aja senyum. Terus dia nyuruh lihat sendiri. Terus dia ditengok di sebelah. Terus ya aku sama kawan ada 4 orang itu yang ngecek di sebelah. Terus nggak taunya yang aku samperin kuburan tuh Mbak. Kuburan? Iya. Aduh merinding kan beneran. Kuburan asli. Kuburan apa itu? Makam umum juga. Makam berarti banyak? Banyak. Oh gitu. Itu sebelah kuburan nganu. Kuburan dander apa ya? Tutup. Itu kuburan ya itu ya? Iya kuburan. Kalau masalah tempatnya namanya belum tahu aku juga. Oh nggih. Kan rumahku situ toh Mas. Oh. Asliku. Terus panjenengan tengok itu kuburan, terus gimana ya lari atau? Iya kalau larinya enggak, itu kan gengsi Mbak. Kita kan padahal takut juga ya. Ya laki-laki kan gengsi kalau mau lari. Cuma waktu mancing itu
pergi satu. Mulai hilang satu Hilang satu terus sampai habis hilang satu tinggal orang 8 itu. Kayak dia merasa nggak nyaman. Nah, terus akhirnya ikut semua. Soalnya berarti itu posisinya pemancingannya itu di pepetan kuburan itu berarti ya? Iya, cuma cuma terhalang sama pagar dari bambu dari pohon-pohon gitu. Cuma ya berarti itu penuh berkecap dah. Nih terus setelah itu gimana Mas? Teman-teman pada bisik-bisik atau gimana, atau melanjutkan ngobrolnya, nongkrongnya, atau milih pulang itu setelah kejadian itu? Kalau setelah kejadian itu kan masih ada di lokasi pemancingan. Itu kan yang satu minggir, jadi cari tempat aman. Terus yang satunya ikut-ikutan semua. Terus yang 8 itu tetap mancing, soalnya kan nggak tahu sendiri, nggak ngerti, atau mungkin nggak denger ya kayak kalau denger Mbak. Ya. Terus jadi orang 14 ini kalau masalah dengar semua. Cuma ya. Yang 8 ini dia nggak tahu sendiri, nggak lihat itu ada. Mungkin kalau misalkan tahu itu kuburan, lari juga, ikut minggir itu. Ya. Terus yang 6 sudah kembali ke dalam satu tempat duduk makan tuh Mbak. Itu yang 8 itu kayak udah terasa apa gimana gitu. Ikut-ikutan udahin pemancingan itu tadi. Itu udah dapet ikan Mas? Itu kalau ikannya alhamdulillah udah dapet. Cuma kecil gitu. Cuma buat tambah kegiatan aja. Jadi sebagian ada yang nyediain arang buat bakar itu, terus buat api unggun juga gitu. Berarti itu berlanjut sampai pagi itu? Sampai sekitaran jam 3:30 pagi. 3:30 pagi ya? Kalau di situ. Terus setelah ngumpul jadi satu, makan masih belum ada setengah perjalanan tuh. Waktu makannya itu kan dibakar sama dipanggang, itu kan masih belum ada yang siap semua makanannya. Itu ada suara lagi, ketawa lagi ya. Dan semuanya dengar juga. Terus ya namanya anak muda kan pasti ikut-ikut nyorakin juga. Ya namanya orang pacaran berduaan di taman kan pasti sadu Mbak. Aduh, tengah malam itu namanya. Bukan lagi malam juga. Itu. Berarti teman-temannya belum tahu kalau di situ kuburan, belum tahu ya? Kalau yang 8 belum tahu. Belum tahu. Tapi terus ada teman yang 8 orang belum tahu itu, ada 2 orang temanku itu pingin ngusilin anak pacaran itu tadi. Oh, parah nih, iya, nih. Langsung disamperin. Baik kuburan. Setelah jalan tengok kuburan. Ternyata kuburan itu. Terus loh. Balik langsung Mas itu. Langsung balik tapi nggak lari. Nggak diketawakan Mas. Apa? Sama teman-teman nggak ketawakan? Enggak ada yang berani Mas ketawa. Kalau sudah tahu kalau itu sudah lihat itu. Ini ya antara bilang takut gengsi, tapi juga ngedek ya. Kan gitu itu. Malah. Habis itu yang 2 itu kembali ke tempat kita ngumpul tadi. Ngasih tahu ke teman kita yang 6 tadi yang belum tahu tadi. Terus yang 6 itu kan belum tahu sendiri. Jadi dikasih tahu itu dia nggak percaya. Parah nih dewe. Enggak, ya dia yang kalau yang 6 itu dia nggak nyamperin, cuma dibiarin aja. Ya jadi oke lah, kita bakar-bakar lagi, lanjut lagi, nyediain makanan biar segera siap gitu buat makan bersama. Makanan alhamdulillah makanan sudah siap, kita sudah makan, tapi belum sampai habis
Ketawa lagi itu. Itu ketawa lagi tapi nggak di tempat yang tadi. Ketawa lagi di atas kita. Aduh, ini ngeri juga. Nah, terus habis itu ketawa di atas kita itu teman-teman yang udah ngelihat sendiri, itu semuanya itu udah nggak berani, kan jaraknya kan cuma 1 meter, ada yang 4 meter gitu, nggak berani sekarang, jadi ngumpul jadi satu. Anak laki-laki semua pada. Itu suara di atas itu ada yang berani ngeliat ke atas nggak? Kalau yang 6 yang belum tahu itu tadi otomatis ngelihat, nyari-nyari juga. Tapi nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Cuma suara aja itu. Cuma suara aja mas, cewek. Suaranya kalau tertawa sangat terbahak-bahak banget. Tapi juga kalau dari nadanya ya agak merinding juga. Nyaring gitu ya. Kayaknya. Langsung di situ. Jadi itu sudah berapa kali ketawa itu? 3 kali lah tadi kayaknya Sam. Kalau ketawanya itu pokoknya kayak nggak terlalu lama juga, jadi cuma sering gitu. Jadi ya jarak kurang lebih 30 menit ketawa lagi gitu. Cuma kalau yang dari habis dengar orang mau adzan subuh itu baru nggak ada suara lagi. Baru mau adzan subuh sudah hilang suaranya. Udah hilang suaranya itu. Cuma itu tadi orang 14 ini nggak berani. Nggak berani. Akhirnya merapat semua. Merapat semuanya itu. Jadi terpaksa kita putuskan untuk tidur di situ. Tidur di situ juga Mas Yan? Bukan malah pulang? Enggak, soalnya kan tempat wisatanya kan luas Mbak, luas. Terus yang kita buat pemancingan itu ada di sebelah paling pojok. Jadi motor itu kan ada di parkiran paling depan. Kalau ada yang mau pulang itu dia nggak berani ngambil motornya itu tadi. Gitu ceritanya. Geng, sebenarnya aku juga merinding Kang. Cuma ya gimana kita buat santai lah ya malam hari ini. Oke. Nah, soalnya aku sendiri juga takut sih. Dan sampai sekarang ini Kang Mendes sudah kesan lagi belum? Kalau kesana lagi masih belum. Belum ya. Itu. Soalnya masih belum ada kawan yang dari luar pulau pulang itu masih belum. Gitu. Kalau saya sih barusan ke sana Mas, cuman siang. Ya aman, nggak tahu juga kalau itu ada makamnya itu juga nggak tahu, karena aku di depan di bagian kafenya itu. Di situ. Ternyata di situ ada ya. Iya. Tapi cuma itu tadi, cuma suara aja, tapi nggak ada wujudnya. Tapi Kang Mendes sendiri merasa nggak, maksudnya ngerasa punya indera keenam atau mungkin peka terhadap suara, atau memang normal kayak saya nggak bisa merasakan, nggak bisa melihat itu? Kalau Kang Mendes sendiri gimana? Kalau aku pribadi ya Mbak, itu kalau indera keenam atau penglihatan itu nggak punya Mbak. Nggak punya ya. Cuma kalau waktu lewat tempat sepi itu pasti ngerasa, pasti berdiri bulu. Jadi merasa ada sosok-sosok gaib itu, merasa ya? Iya. Nah, oke, Kang Mendes, alhamdulillah ini sudah hampir di penghujung acara nih. Nah, jadi mungkin Kang Mendes karena ini baru pertama kali di Misteri Kejawen, mungkin ngobrolnya agak sedikit sungkan kayaknya ya. agak sungkan gitu. Saya ngerasanya nggak apa-apa. Maaf kalau ada yang salah. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya kayaknya bener enggaknya saya juga nggak tahu. Ini Kang Mendes masih punya banyak cerita ya ini? Mungkin. Ya, kalau cerita-cerita ya masih ada ya. Iya. Oke, nanti mungkin bisa di season selanjutnya ya Kang ya. Ya, insya Allah. Mungkin bisa menceritakan. Oke, sebelum ini ditutup, mungkin Kang Mendes ada pesan-kesan buat teman-teman atau anak muda yang menyaksikan Misteri Kejawen. Mungkin pesannya apa? Ya, pesannya kalau untuk sekarang jangan lupa subscribe, like,
misteri kejawen dan doa. Mari kita berdoa semoga pokoknya langgeng. Nah, Ini mohon maaf yang terakhir Kang, ini mau tanya. Itu berarti tadi kan temennya berapa orang? 16 orang ya? 14 orang yang jadi ngumpul. Berarti itu 14 orang ini tahu semua kejadiannya itu ya? Tahu semua. Nah ini kebetulan ini nanti kalau kita unggah itu Kang mohon apa bisa sapa teman-teman 14 itu, siapa tahu mereka juga ada menonton terus ada cerita mistis bisa diceritakan lewat channel kita gitu Kang. Mungkin bisa disapa teman-temannya namanya siapa saja kalau anu Kang gitu, nanti bisa apa biar bisa ikut bercerita di misteri kejawen gitu loh Kang Mas. Ya buat teman-temanku yang sudah kita alami kemarin itu, kalau nanti ada waktu mari kita kumpul kita ketemu di misteri kejawen sini sama Mbak presenternya sama Mas presenternya biar kita edukasi yang kedepannya lagi. Nah, sepertinya kita kalau misalkan diperbolehkan, bolehlah ya kita nyamper ke wisatanya sana. Siapa tahu boleh. Pasti boleh, Mbak. Ya, itu kan jam malam masalahnya kita. Oh, kalau jam malamnya kan sapam sana. Iya. Nah, baiklah teman-teman yang ada di rumah, mungkin untuk saat ini sementara gitu dulu ya Kang ya. Iya, untuk ceritanya. Mungkin ada yang belum disampaikan atau sudah ini? Sudah ya. Tapi saya tetap masih nunggu cerita yang mungkin ada kejadian lebih mistis lagi ya. Aku masih pengen untuk Kang Mentes masih bergabung di kita. Nah teman-teman dari rumah, ambil hikmah dari cerita pada malam hari ini, ambil segi positifnya. Kalau misalkan ada kurang lebih ceritanya, maksudnya ada kesalahan dalam tutur kata kita ya Kang ya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya tontonan hiburan. Jadi ambil positifnya saja, yang negatif ya udah nggak usah digunakan. Bagi yang tidak percaya tentang dunia mistis juga monggo, karena itu pribadi masing-masing gitu. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya, lanjut tetap subscribe. Dan kita sangat terbuka buat teman-teman yang pengen mengkritik, boleh ya kasih kritikan buat kita, tapi asal kritikan yang membangun, bukan yang menjatuhkan ya. Jadi misalkan ada masukan nih tentang apa, kita harus bagaimana, boleh langsung di kolom komentar. Dan yang paling penting lagi subscribe-nya teman-teman ya. Atau mungkin buat teman-teman yang pengen menghubungi narasumber kita, langsung japri admin, atau mungkin yang punya cerita, punya kisah tentang dunia spirin apa bahasanya? Visual. Bingung. Yang pokoknya punya yang serem-serem lah. Ya Allah, saya jadi bingung ngomongnya. Pokoknya punya kisah mistis ya, yang tentang dunia malam. Maksudnya bukan dunia malam yang ini ya, bukan. Jadi punya dunia yang mistis, kalian boleh gabung di kita. Caranya tetap japri ke admin. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.